Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selesai. Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Boleh keluar jika ada kepentingan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita memahami apa itu dari cerita fiksi dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, selain itu kita dapat memahami pengertian dari gaya dan gerak beserta perbedaannya. Selanjutnya, bukalah buku kalian. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian senang membaca cerita? Cerita apa yang pernah kalian baca? Dan cerita apa yang terkenal di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, selanjutnya, tolong salah satu di antara kalian bacakan kalimat yang dikatakan oleh Udin. Tolong kalian simak ya anak-anak, ibu akan membacakan sebuah narasi. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Sekarang, ibu kasih waktu 5-10 menit kalian membaca cerita asal mula Telaga Warna ya. Nanti kalau sudah selesai membaca, langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Bisa dimengerti anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang mari kita koreksi bersama-sama. Nanti jika ada perbedaan jawaban dari kalian, bisa ditanyakan ke ibu ya. Bisa dimulai. Nomor 1. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Warna? Ayo, apa jawabannya? Siapa saja tokoh yang ada pada cerita asal mula Telaga Warna? Yang pertama itu ada raja, yang kedua ada permaisuri, yang ketiga ada putri raja, dan yang terakhir ada rakyat. Selanjutnya nomor 2. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di dalam hutan. Yang nomor 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa? Ayo, yang dikasih raja untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah sebuah kalung yang terbuat dari untaian permata yang berwarna-warni. Yang nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah dipersiapkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Nah, ketika permaisuri itu mau memakaikan kalung di leher putrinya, putrinya menepis tangan permaisuri sehingga kalungnya terjatuh dan permata-permatanya berceceran di lantai. Nah, soal yang terakhir yaitu bagaimana sikap putrinya pada cerita tersebut. Sifat putri pada cerita asal mula Telaga Warna ini yaitu yang pertama, tidak menghargai pemberian orang lain. Yang kedua, tidak sopan. Dan yang ketiga, kasar. Nah, sifat-sifat putri yang tampak pada cerita ini apa? Ketika putri ngapain? Yaitu ketika putri tidak menyukai kalung pemberian dari raja dan permaisurinya. Nah, sekarang kalian menceritakan kembali cerita asal mula Telaga Warna ini dengan artikulasi yang benar, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Nah, untuk pelaksanaannya bisa dilakukan secara satu persatu maju ke depan kelas. Bisa dimulai sekarang. Selesai ya anak-anak. Sekarang ibu akan mengulas sedikit tentang cerita asal mula Telaga Warna.
Nah, cerita Asal Mula Telaga Warna ini merupakan cerita fiksi. Pengertian dari cerita fiksi itu sendiri adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Nah, cerita ini diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian oleh seorang pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik peristiwa yang telah terjadi atau peristiwa yang nyata maupun dalam khayalan pengarang. Nah, cerita fiksi ini bertujuan sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati oleh pembaca. Sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu mencari informasi tentang cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, tugas ini bisa dilakukan secara berpasangan atau dua anak. Nah, untuk mencari informasi tentang cerita fiksi ini, kalian bisa menuju ke perpustakaan. Bisa dilakukan sekarang, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Selesai anak-anak mencari informasi tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya. Nah, sekarang presentasikan hasil pencarian kalian di depan kelompok lain ya. Jika sudah dipresentasikan, jika ada teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Sudah selesai presentasinya anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu cerita fiksi dan ciri-cirinya kan? Nah, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau khayalan yang dikarang oleh pengarang. Nah, untuk ciri-cirinya itu yang pertama ada cerita fiksi merupakan cerita khayalan pengarang. Yang kedua yaitu disajikan dalam bentuk alur. Yang ketiga mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan. Dan yang keempat tujuannya adalah menghibur pembaca. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Sekarang lihat gambar di buku kalian masing-masing ya. Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan kepada kalian. Sudah? Apa yang dilakukan Udin pada gambar sebelah kiri? Dan apa yang dilakukan Udin pada gambar di sebelah kanan? Yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Baik. Nah, yang dilakukan Udin pada gambar di sebelah kiri yaitu Udin melakukan tarikan kepada ayunan. Sedangkan yang dilakukan Udin pada gambar yang sebelah kanan yaitu Udin melakukan dorongan terhadap ayunan. Nah, sehingga kegiatan yang dilakukan Udin tersebut sudah menghasilkan sebuah gaya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kalian baca pengertian dari gaya yang ada pada buku kalian masing-masing. Sudah selesai membacanya anak-anak? Nah, kegiatan yang telah dilakukan Udin tadi telah menghasilkan sebuah gaya. Nah, selain menghasilkan sebuah gaya, kegiatan yang dilakukan oleh Udin juga menghasilkan sebuah gerak. Mengapa demikian? Karena ketika Udin menarik ayunan dan mendorong ayunan, ayunan tersebut menjadi bergerak. Saat Udin menarik sebuah ayunan, ayunan akan bergerak ke belakang. Nah, sedangkan Udin mendorong ayunan, ayunan akan bergerak ke depan. Sehingga kegiatan yang dilakukan Udin tersebut bisa dinamakan dengan gerak. Untuk lebih pahamnya lagi, kalian bisa membaca buku yang ada pada buku kalian masing-masing. Sudah selesai anak-anak membacanya? Kalian sudah paham? Nah, agar kalian lebih memahami lagi tentang pengertian gaya dan gerak, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, percobaan ini dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 anak. Kita akan melakukan percobaan ini menggunakan meja. Bisa dimulai ya. Perhatikan ya anak-anak, Ibu akan melakukan percobaan tentang gaya pada meja ini. Setelah kalian selesai memperhatikan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku. Bisa dimulai sekarang ya. Mari kita praktekkan. Coba diperhatikan ya. Ibu akan mendorong meja ini seperti ini. Selanjutnya Ibu akan menarik meja ini lagi. Nah, kegiatan yang Ibu lakukan barusan ini
menghasilkan sebuah gaya dan gerak. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Sudah selesai anak-anak menjawab pertanyaannya? Nah, sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Dimulai nomor 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Nah, ketika ibu mendorong meja tadi, apa yang terjadi? Ibu akan ulang kembali. Ibu akan mendorong sebuah meja ini ya. Apa yang terjadi? Meja akan menjauh dari ibu. Bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya, nomor 2. Kemana arah meja saat didorong? Kemana? Kalau didorong tadi berarti ke depan. Nah, arah meja berarti ke depan. Selanjutnya yang nomor 3. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Ketika ibu menarik meja, apa yang terjadi? Ibu akan mempraktekkan kembali. Ibu akan menarik meja ini. Apa yang terjadi? Meja yang ibu tarik akan mendekat kepada ibu. Bisa dimengerti anak-anak? Yang soal yang terakhir, kemana arah meja saat ditarik? Berarti kalau didorong arahnya ke depan, kalau ditarik arahnya ke belakang. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang ibu akan memberikan tugas diskusi kepada kalian. Nah, anggotanya sama seperti yang tadi ya. Nah, tugasnya diskusikan perbedaan antara gaya dan gerak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, bisa dimulai dari sekarang ya. Baik. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, mari kita presentasikan satu persatu, maju ke depan. Jika sudah, nanti kalau ada yang ditanyakan dari kelompok lain bisa ditanyakan ya. Mari kita mulai presentasinya. Presentasinya sudah selesai ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari kalian ada yang ditanyakan mengenai cerita fiksi beserta ciri-cirinya dan pengertian gaya dan gerak beserta perbedaannya. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama materi pada hari ini. Yang pertama yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang dikarang oleh pengarang. Dan ciri-ciri cerita fiksi itu sendiri yaitu yang pertama, cerita fiksi merupakan rekaan atau khayalan pengarang. Yang kedua yaitu tujuannya menghibur para pembaca. Yang ketiga yaitu mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan. Yang keempat yaitu disajikan dalam bentuk alur cerita. Dan yang terakhir menggunakan bahasa yang komunikatif. Selanjutnya pengertian gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Selanjutnya pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, tempat, asal akibat benda yang dikenai gaya. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat yang disebabkan karena adanya sebuah gaya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sebelum ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, ibu akan memberikan PR pada kalian. PR-nya adalah kalian mengamati gaya tarikan atau dorongan yang kalian temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian diskusikan kepada orang tua kalian tentang gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut. Bisa dimengerti PR-nya anak-anak? Ibu akan tutup pertemuan pada hari ini. Sekian penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.